Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni, agisni, agisni sari'an bi'izzatillah. Amma ba'du. Para Dewan Pengurus yang kami hormati, santri putra santri putri yang saya cintai, marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia suci, pengobat kolbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya mulia, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sambutan pengasuh di malam ini, acara hitobahan akan menyampaikan beberapa kalimat yang bersangkutan dengan kehidupan santri. Jadi ada 5 penyebab santri gagal di pondok pesantren. Dengarkan baik-baik, catat dalam hati, kalau bisa dicatat dalam buku. Pertama adalah al-kaslan. Apa itu kaslan? Maknanya malas. Santri malas, gagal jadi santrinya. Malas ngaji, malas jamaah, malas bangun malam, sudah gagal jadi santri. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa dikala santri tidak ada bangun malam, tidak tahajud, bukan santri namanya. Jadi peringatan bahwa penyebab gagalnya jadi santri pertama adalah sifat malas. Yang kedua, la yatarukal nafsahu annahu bil mahdi, bil ma'had atau bil mahdisam. Yang kedua, penyebab santri gagal di pondok pesantren itu adalah dia tidak fokus bahwa dirinya itu ada di pondok. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu oleh orang tuanya dipondokkan, tapi jasadnya di pondok, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya di rumah, akhirnya kabur. Pikirannya di wisatawan, akhirnya naon? Walicung. Apa itu walicung? Wali ngacung. Ini santri gagal deh. Jasadnya di pondok, pikirannya ada di pantai. Jasadnya di pondok, pikirannya ingin futsal. Gagal jadi santri tuh. Dengarkan baik-baik. Lain seri, blow on. Belajarnya gak fokus. Sudah dikira santri belajar melamun, sudah gagal. Akhirnya apa yang terjadi dikala santri mengalami pikirannya melayang-layang kemana-mana, maka dia tidak akan sukses di dalam ngajinya. Wujuduhu ka'adamihi. Jadi ari badan nama ayah, tapi kaya-kaya itu ayah. Dengarkan baik-baik.
Mama itu paling senang dikala ada santri, setiap waktu jamaah ada, setiap waktu ngaji ayat sudah. Tapi paling benci dikala mama lagi ngaji, santri di luhur tidur, paling benci. Sudah saya katakan di malam ini. Tujuannya ngaji, ya. Tujuannya ngaji. Dia ada di pesantren tapi sebenarnya tidak ada di pesantren. Badannya ayah tapi pikirannya. Itu banyak oleh santri-santri dialami di zaman akhir ini. Yang ketiga, al-khoto'u bihtiyari syariki. Gagal jadi santri dikala salah dalam memilih teman. Dengarkan baik-baik. Pilih teman yang sungguh-sungguh. Pilih teman yang terengginas. Pilih teman dalam segalanya semangat. Itu sulit. Maka santri tergantung temannya yang ditemani. Santri anyar baik asup ke pondok pesantren kumaha ngahijina, lamun cicingna ngahijina jeung nu tangginas pasti ka bawa tangginas. Tapi lamun ngahijina jeung tukang pineuh jeung pineuh bae ka bawa pineuh budak leutik anyar ge. Naon sababna? Salah neangan babaturan. Di pesantren carilah teman yang rajin jamaah, yang rajin ngaji, yang rajin puasa sunnah. Itu deketi temannya. Ulah santri sakedeg-gedeg sare, sakedeg-gedeg sare, bagian penting ngalayap. Itu lain contohan. Jadi santri yang terbaik itu menurut aturan ta'limu ta'lim jam 11 tidur. Jadi awal tidurnya, awal bangun malamnya, itu santri terbaik. Jam 11 tidur, nanti jam 3 sudah bangun. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa? 3. Maka pesan dari mama, ikuti teman yang rajin bangun malam, ikuti teman yang rajin puasa sunnah, ikuti teman yang rajin sholat sunnah duha, dan ikuti teman yang rajin sunnah qobliyah ba'diyah. Jangan ikuti teman yang tidak melakukan sunnah. Kalau bisa jauhi. Ini aturan. Supaya apa? Supaya cepat dapat ilmu. Yang keempat, yantahiku luzumul ma'had. Gagal menjadi santri di pondok pesantren adalah melanggar peraturan-peraturan pondok pesantren. Gagal jadi santrinya. Sudah gagal, ya. Dari mulai malam ini dirubah supaya tidak gagal. Berarti dari mulai malam ini ke belakang ente itu banyak yang gagal. Kenapa? Karena memang tidak menuruti aturan-aturan pondok pesantren. Waktu naik jamaah tidur, waktu ngaji di luhur, itu salah. Jadi setiap ba'da wiridan tasubuh, itu tasubuh duduk wiridan langsung baca Rahmanir Rahim, tidak usah naik ke pondok. Maknya na kitab tadi keur mangkat jam 4 bawa kitabnya, bawa bukunya, dengarkan baik-baik, catat. Alasannya banyak santri. Waktu tas maghrib harusnya baca Asmaul Husna sebelum baca Quran. Naraik. Karena nu puasa, nu kaluru, anu buka wungkul, nu teu puasa pimilu, naon maksudnya? Maka ada ulama mengatakan kalau santri puasa sunnah menghalangi kepada tolab ilmunya, lebih baik tidak puasa sunnah, tapi utamakan ngaji. Ini ada ulama berbicara seperti itu. Jadi semakin rajin puasa sunnah, semakin rajin ngajinya. Tapi lamun rajin puasa sunnah, tapi kok ngajinya tertinggal, hati-hati ente. Ya, hati-hati.
Jadi mendahulukan sunnah, meninggalkan wajib, gagal dalam hidup. Terus yang kelima, la yazdaribul asatida wal ustada. Gagal jadi santri dikala santri tidak ada penghormatan kepada guru-gurunya, kepada para pengurus-pengurusnya, tidak ada hormat. Contohnya lagi ngaji, pengurus siapa saja yang lagi menyempati ilmu, indit, itu diantaranya gagal jadi santrinya. Lain bagian mama iya, bagian mama Uri, lain bagian mama iya, bagian mamang Ozak, lain bagian mama iya, bagian mang Amrin atau bagian mang Rohmat, gagal ente jadi santrinya. Ilmu itu dari siapa saja ambil, nanti banyak. Kalau bahasa sekarang dapat banyak. Sudah berapa? 5. Inilah penyebab santri gagal dalam pondok pesantren. Mudah-mudahan santri-santri yang masih mondok dimanapun berada, atau santri yang akan mondok, atau orang tua yang akan menyimak sambutan ini, nasihat ini, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Minimal 5 hal ini bisa dihindari sehingga menjadi santri yang sukses dan manfaat ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengarkan kalimat terakhir. Tirakat santri yang paling utama adalah membaca. Satu kali lagi, tirakat santri yang paling utama adalah membaca. Dan ibadah santri yang paling membekas adalah menulis. Santri dikala sudah rajin membaca, rajin menulis, akan sukses jadi santrinya. Tapi dikala ngaji, pulpen teu boga, buku teu boga, padudiuk bae, maaf, 1000 maaf. Dapat ilmunya di mana? Tidak punya tulisan, dikala lupa sudah selesai. Ngaji kok tidak punya kitab, lucu. Kalau santri ngaji, yang ngajinya kiainya ngaji talimu ta'alim, santrinya padu duduk, ya enggak pegang kitab talimu ta'alim, itu sama halnya ke atas pakai jas, ke handap tidak pakai celana. Pantas apa hendak? Kalau putri ke handap pakai androk, kalhur teu make nanaon. Maka dikala kiai menyampaikan kitab Tadhkiratul Qurtubi, santri punya. Kiainya ngaji Irsadul Ibad, santrinya buka kitabnya. Lah kalau tidak punya kitab, nanti Allah memberikan anugerah jadi kiai, rek maca naon ente? Maca Quran. Awas jangan menyesal di akhir kemudian. Dikala di pondok pesantren ngaji kitabnya anu beli. Murah kok kitab mah. Paling mahal lagi kitab 10.000. Jajan sapoe sabaraha? 10.000 ari kitab teu kabeli-beli, bloon. Ari HP kabeli, ari kitab teu kabeli. Songong. Anu lebih khawatir deui lebih khawatir deui dikiriman di imah beli kitab tapi teu dibelikan kitab. Pakai naon? Pakai futsal. Eling-eling umat teh eling-eling dibalik. Naon cenah? Dilagamkeun atuh saeutik saya teh. Sia. Titah berjamaah malah cicing di imah bloon sia tuh. Imah sia mana? Kobong tuh. Naon cenah? Eling-eling umat sia. Titah maca Quran kalah ka WA-an.
Tuh. Titah maca Quran malah YouTubean si Ilyas. Eling-eling umat sia. Gampang maling kena kan? Coba dilagapkan. Gerang-gerang nyebut siana. Mana? Tidak ke majelis taklim malah main game. Abdul Munawar tak? Kajen daik Jumatan anjuk ke masjid nundutan. Kasih etata, si etata. Khotib keur maca dalil, mainan ngadah dir. Belum ondo. Itu ngaranna naon? Umat teh eling. Saya mudah-mudah jadi umat eling kabeh. Berarti ke eling mana? Aminah Rosa sih. Satu kali lagi pesan dalam sambutan ini, kalimat terakhir lazimul mutalaah wal jamaah tanalul uluma an-nafi'ah. Satu kali lagi lazimul mutalaah wal jamaah tanalul uluma an-nafi'ah. Barang siapa yang mayang istiqomah dalam mengaji setiap waktu dan berjamaah setiap waktu, tanalul uluma an-nafi'ah, insyaallah bakal hasil ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.